Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran sistem manajemen mutu 1 ya di laboratorium medik yang membahas tentang program standarisasi di laboratorium kesehatan ya. Kenapa sekarang menggunakan istilah laboratorium kesehatan? Karena jangkauan dari pelayanan laboratorium yang asalnya medis, seorang ahli teknologi laboratorium medis ini kembali mendapatkan lingkup yang lebih luas, yaitu laboratorium kesehatan masyarakat ya. Jadi istilah ini menjadi penting. Baik, dimulai dari definisi ya. Apa itu standarisasi? Standarisasi ada di laboratorium klinik itu mengacu pada proses memastikan bahwa hasil tes laboratorium konsisten dan sebanding terlepas dari di mana atau kapan tes dilakukan gitu ya. Jadi ini satu lab dengan lab yang lain idealnya sama gitu ya. Kalau seorang pasien diperiksa kolesterol di lab A, kemudian dia pindah ke lab B, harusnya memberikan konsistensi yang sama. Disclaimernya, kalau dia 200, ya di sekitar 200 plus minus total errornya gitu ya. Itu idealnya terstandar begitu ya, satu sama lain. Apalagi pasien ini dirujuk ke luar negeri begitu ya, dirujuk hasil periksa di lab kita dengan misalkan di Singapura itu mirip gitu ya, karena kondisinya belum jauh gitu. Pasien parah di rumah sakit di Indonesia kemudian dirawat di luar negeri idealnya tidak berbeda jauh karena kondisi klinisnya belum berbeda jauh begitu ya. Nah ini sehingga kita perlu yang namanya standarisasi. Nah, keterlibatan apa supaya hasil tes atau hasil pemeriksaan lab ini bisa terstandar atau konsisten? Dimulai dari sistem referensi ya, dari mana prosedur pemeriksaan kolesterol itu diadopsi atau diambil gitu ya. Misalkan metodenya CHOD PAP. Nah, lab sebelah pakainya metode Abel Kendall. Nah, ini belum terstandar ya. Misalkan pemerintah merekomendasikan metode Abel Kendall sebagai reference atau metode baku pemeriksaannya. Tetapi kita punyanya di lab kita itu metode CHOD PAP atau kolesterol oksidase ya metodenya. Nah, kita perlu menstandarkan metode yang kita pakai agar bisa konsisten dengan metode baku. Ya, kenapa harus berbeda seperti itu? Karena misalkan pertimbangannya metode CHOD itu murah dibanding Abel Kendall dan tidak sulit untuk dikerjakan di laboratorium kita, baik itu dari sisi alat, cara kerja maupun turnaround time-nya atau lama pemeriksaannya. Itu jelas pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Kalau di rumah sakit kritis di ICU misalkan ada pemeriksaan yang sito kritis segera, ini pasti membutuhkan pemeriksaan yang cepat keluar hasilnya. Nah, di sini selain sistem referensinya atau metode bakunya yang terstandar,
konsisten dengan metode baku. Dari sisi prosedur juga ya, instruksi kerja, memipetnya harus berapa, resepnya ya, reagen berapa, sampel berapa, itu juga harus terstandar. Kemudian bahan, komposisi reagennya juga harus terstandar atau tertelusur. Dan unit pengukuran terstandar, kita menggunakan miligram per desiliter. Ternyata metode baku menggunakan milimol per liter. Nah, itu harus menstandarkan juga satuan pengukurannya. Selain metode alat, bahan, cara kerja, dan prosedur gitu ya. Nah, sehingga sekalipun kita menggunakan metode yang berbeda, setidaknya tertelusur ke metode baku ya. Ujung-ujungnya yang dikejar adalah supaya apa? Hal itu dilakukan supaya akurat dan andal. Andal itu kalau diulang di lab kita sendiri pun hasilnya tidak melenceng jauh gitu dari pemeriksaan pertama. Ini tingkat keterulangan. Nah, karena laboratorium itu melakukan pengujian setiap hari, setiap waktu, jelas ya, konsistensi ini harus bisa dipertahankan. Bagaimana caranya mempertahankan konsistensi ini? Dimulai dari misalkan reagennya sudah habis. Nah, reagen yang baru ini juga metodenya harus kalau misalkan beda merek ya, ini harus dilakukan uji komparabilitas terlebih dahulu, atau uji banding kelayakan reagen ini apakah terstandar tidak gitu ya. Minimal kalau kita tidak melakukan proses tersebut, kita bisa lihat apakah vendor sudah melakukan proses tersebut sehingga kita bisa langsung pakai atau tidak dengan alat yang kita punya mirip dengan yang dimiliki vendor, tipenya, kemudian reagennya open apa closed system juga sudah diuji cobakan, dicoba dimintakan dokumennya ke vendor kalau vendor yang mengerjakan. Tapi kalau tidak, ya kita sendiri di lab yang melakukan proses pekerjaan standarisasi ini. Kemudian aspek kunci dalam standarisasi itu yang harus dijadikan fokus diantaranya adalah kalibrasi. Kalibrasi itu mentera ya, menera menggunakan bahan reference, berarti bahan murni ya, untuk metode yang digunakan di lab kita. Nah, ini untuk mengukur kira-kira reference materialnya, misalkan untuk elektrolit yaitu natrium, kalium gitu ya, kloroda. Nah, kita menggunakan CRM, Certified Reference Material. Jadi apa bedanya dengan larutan standar ya? Kalau larutan standar digunakan untuk menentukan kadar dari sesuatu yang belum kita ketahui. Entah itu, nah kalau kalibrator menggunakan CRM itu ada range target ya. Jadi bisa kelihatan meleset berapa dari seharusnya. Nah, si bahan kalibrator ini berbentuk bahan reference atau CRM atau SRM itu sudah ada rentang targetnya. Nah, kalau kita periksa dengan alat kita, dengan reagen kita, dengan orang kita di lab kita, harus masuk di rentang tersebut. Itu proses ya, proses pekerjaannya. Yang kedua, ketertelusuran ya. Apakah lab ini tertelusur kemana
ya, standar reference material kita ini CRM-nya tertelusur misalkan ke HPLC gitu ya, yang jadi reference material itu dimulai dari reference material primer. Yang pertama dengan menggunakan metode utama yang paling akurat. Misalkan untuk KBA1C reference materialnya diperiksa dengan teknologi HPLC ya, kromatografi HPLC. Nah di kita kan nggak punya seperti itu. Akhirnya produsen menggunakan kalibrator secondary atau kalibrator level 2 yang bisa dipakai dengan teknologi chemistry analyzer misalkan, atau apa tuh, fotometrik atau spektrofotometer. Nah itu jadinya sekunder atau bahkan tersier ya. Kalau sekunder menggunakan ion exchange kromatografi masih menyulitkan juga, kita bisa menggunakan kalibrator tingkat 3 atau reference material tersier. Nah ini biasanya lebih murah karena memang untuk kebutuhan rutin ya, yang lebih banyak volume pemeriksaannya. Tapi ya itu resikonya, si reference material tersier ini harus tertelusur ke sekunder setidaknya. Syukur kalau bisa tertelusur ke traceability-nya ke reference material atau CRM primer ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah validasi metode. Nah, ini dibahas setelah QC 1 dan 2, kita ada mata kuliah validasi hasil. Nah, validasi hasil sebetulnya hampir 80% konten mata kuliah ini adalah validasi metode. Ya, membuktikan setidaknya validasi dan verifikasi metode itu dua hal yang mirip tetapi beda sebenarnya. Kalau verifikasi metode itu lebih membuktikan klaim manufaktur atau klaim pabrik. Dari pabrik akurasinya dengan CV ya, CV nilai CV-nya intra-assay precision-nya misalkan 5%. Nah, coba dilakukan oleh kita pada pasien yang normal dan patologis ya. Pada pasien normal ternyata kita lakukan pengukuran 20 kali secara berulang ya. Bukan pasiennya 20, tapi bisa menggunakan satu pasien diperiksa 20 kali dalam 20 hari bisa. Atau 5 hari sehari 4 pasien diperiksa bisa ya. Nah, kemudian dapatlah rata-rata standar deviasi. Standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%, itulah nilai CV atau coefficient of variance. Nah, ini setidaknya bisa menilai aspek random error atau kesalahan acak yang bisa membahayakan pasien gitu ya. Nah, misalkan hasilnya 4%, berarti karena lebih kecil dari CV pabrik yang ada di brosur reagen biasanya, berarti statusnya adalah terverifikasi akurasinya atau presisinya. Nah, itu pekerjaan sederhana pada saat memverifikasi metode. Tapi kalau validasi itu pekerjaannya adalah kita develop gitu ya. Kita develop ya, kalau tadi 40 sampel, 20 sampel cukup. Nah, kalau validasi itu sekurangnya 100 ya. 100. Pemeriksaannya jelas ya, parameternya banyak, dimulai dari akurasi, presisi, kemudian linearitas pengukuran, atau untuk analytical measuring range atau AMR. Kemudian limit of detection LOD, limit of quantification LOQ itu ya, specificity atau sensitivity. Jadi banyak parameter
validasi metode yang ujung-ujungnya ingin melihat unjuk kerja performance ya, penampilan dari pemeriksaan yang kita lakukan. Misalkan pemeriksaaannya HB atau hemoglobin, bagaimana sih unjuk kerja metode yang kita lakukan ini, apakah memuaskan atau tidak ya, terverifikasi atau tidak, tervalidasi atau tidak. Nah, ini salah satu upaya gitu ya, supaya kita mencapai kestandaran itu gitu. Jadi selain kalibrasi, traceability, validasi metode, yang terakhir adalah kendali mutu ya, atau proses pemantauan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan akurasi hasil pengujian. Nah, biasanya menggunakan bahan kontrol. Bahan kontrol itu ada yang assay, ada yang unassay ya. Yang assay biasanya disediakan target dari pabrik ya. Bahan kontrol itu harus mirip dengan sampel yang kita periksa. Kalau kalibrator itu tidak harus berbentuk serum. Jadi ketika ada pertanyaan apa bedanya SRM dengan bahan kontrol, beda ya. Kalau bahan kontrol itu mimicking atau mirip syukur kalau sama. Misalkan kita mau periksa glukosa darah, nah berarti serum sediaannya harus berbentuk bahan kontrol serum, bukan glukosa murni dalam Aquades gitu ya. Nah, kemudian untuk hematologi, karena yang diperiksanya adalah whole blood atau darah penuh, otomatis bahan kontrolnya juga harus berbentuk darah ya, tidak boleh plasma gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk pemeriksaan glukosa CSF atau cerebrospinal fluid, cairan otak. Nah, ini juga harus berbentuk matriks CSF. Nah, itu contoh ya. Ternyata untuk melakukan proses standarisasi itu ada sekurangnya 4 item pekerjaan. Jelas berarti tidak bisa dikerjakan satu orang ya, apalagi Anda yang bekerja di puskesmas. Di sini dibutuhkan teamwork, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab. Nah, terus apa sih pentingnya gitu ya? Standarisasi di lab kan sebenarnya kalau tidak tahu penting, abai statusnya ya, jadi tidak peduli gitu. Kemudian di sini yang pertama alasannya adalah keselamatan pasien. Pastikan bahwa hasil tes kita bisa menolong ya, karena keakuratannya sehingga pasien bisa tepat ditangani, tepat didiagnosis gitu ya, tepat diobati gitu. Nah, itu harapannya. Kemudian yang kedua, komparabilitas gitu ya. Harapannya memungkinkan perbandingan hasil di berbagai lab dari waktu ke waktu itu setara gitu ya. Jadi tidak konflik, lab A mah bagus, lab B mah jelek. Nah, tidak bisa ya. Kalau kita udah comparable, udah komparabilitas, seharusnya di lab mana saja dugaan kita akan sama ya. Jadi subjektivitas pasien yang komplain ke lab kita, di lab ini mah kenapa tinggi kolesterol saya, di kemarin cuma jeda sehari, di lab sebelah segini gitu. Nah, itu kurangnya kestandaran ya, kestandaran. Tapi kalau udah hasil begitu mah bukan standarisasi ya PR-nya, tapi harmonisasi. Kemudian masalah alasan efisiensi. Semakin sedikit kesalahan, berarti pengulangan pemeriksaan baik untuk bahan kontrol atau QC maupun untuk menduplikat atau menduplo pasien atau mentriplo hasil pasien juga dikurangi. Berarti lebih murah karena yakin hasilnya gitu ya. Kemudian alasan lain adalah penelitian, memfasilitasi penelitian dan pengembangan yang menyediakan data yang andal dan sebanding.
ya, beberapa pemeriksaan datanya diolah, apakah bisa lebih cepat hasilnya dikeluarkan, bisa dimodifikasi yang asalnya 10 menit jadi 5 menit begitu ya. Jadi supaya cepat hasilnya keluar, tapi tanpa mengurangi sisi akurasi dan kepercayaan atau keterulangan. Jadi selain tepat, kalau diulang sekali lagi tepat juga, itulah andal ya atau precise. Nah, kalau di lab lain diulang, di lab B kita lab A harus reproducible ya, harus sama hasilnya, minimal sedikit beda juga diabaikan. Contoh gitu ya, inisiatif standarisasi yang pertama adalah sisi satuan internasional ya. Coba cari gitu ya, pemeriksaan kolesterol ini pengukuran standar internasionalnya apa. Nah, kita menggunakan standar internasional ditarik ke lokal ya, ke Indonesia. Di Indonesia kalau standarnya sudah ada, hanya bisa diterima di Indonesia. Kalau kita pasiennya rujuk keluar, berarti kita belum terstandar keluar begitu. Kemudian bahan reference ini bisa ya, ada yang pihak kedua, pihak ketiga gitu ya. Ini bisa dipakai untuk proses kontrol kualitas ya. Kemudian pihak ketiga itu dia sudah fokus di kontrol kualitas gitu ya. Nah, kalau pemerintah biasanya per siklus gitu ya. Kemudian Institut Standar Klinis Lab atau badan independen. Nah, ini menyediakan panduan-panduan dan pedoman. Pedoman ini milik segelintir orang atau hasil konsensus atau kesepakatan para pakar sedunia. Nah, ini yang menyebabkan CLSI diadopsi karena hasil, kalau di kita mah istilahnya mufakat para ulama ya, keluarlah fatwa pedoman gitu ya. Pedoman KICE gimana, pedoman pra-analitiknya gimana, pasca analitiknya bagaimana, berbagai prosedur tersedia di CLSI. Kemudian yang sering lagi adalah badan independennya College of American Pathologists atau CAP ya. Ini menawarkan program pengujian dan akreditasi. Jadi kalau lab secara Indonesia bisa ditulis tuh dapat sertifikat lab kita itu CAP accredited ya. Terakreditasi CAP tuh keren ya. Ini terakreditasi. Kalau rumah sakit terakreditasi GCI ya, Joint Commission Internasional. Nah, itu berarti rumah sakit yang sudah bertaraf internasional. Nah, kalau College of American Pathologists ini dianggap sudah lab berskala internasional ya. Pak, CAP ini berarti prosedur kerja segala macam bahasa Inggris, Pak. Gitu ya. Nah, ini yang tentu saja pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau yang di Indonesia gimana, Pak? Gitu, yang di Indonesia. Berarti pakai bahasa Indonesia. Ya, ininya cara kerjanya gitu. Cuma ketika proses akreditasi kan si asesor bacanya dalam bahasa Inggris gitu. Itu masalahnya. Kemudian borangnya atau formulir akreditasinya ya format bahasa Inggris dari CAP-nya. Gitu ya. Kemudian bagaimana adopsinya gitu ya. Ini ada CLSI sebagai standar internasional atau ISO 15189 gitu ya. Karena CLSI ini adalah organisasi independen, jadi tidak disetir pemerintah, tidak juga disetir industri atau pabrik ya, supaya lolos gitu ya. Lolos jual gitu ya. Jadi semua
menggunakan prosedur dari CLSI untuk uji akurasi, presisi, kebanyakan mengadopsi CLSI tuh. Dan ini berbayar ya, dokumennya ketika Anda beli berbayar. Kemudian di sini selain masalah manajemen operasional laboratorium, pra-analitik, analitik dan pasca analitik, CLSI ini selalu memutakhirkan ya standar yang praktis gitu ya, tinggal dipakai gitu oleh kitanya. Jadi tidak usah ada riset lagi gitu ya. Ini sebetulnya panduan sudah mapan tidak gitu ya, karena mereka sudah uji coba oleh para ahli tersebut tuh, diuji coba dulu. Contoh ya, untuk standar manajemen laboratoriumnya bisa menggunakan kata kuncinya CLSI GP26. Nah, ini kalau ketik CLSI GP26 nanti keluar tuh ya PDF, ada PDF sampelnya. Ini dokumen preview gitu ya. Kalau mau full versionnya atau versi utuhnya, bagaimana mengelola lab itu, pelayanan berbayar ya, nggak tahu berapa dolar gitu ya, itu harus beli. Ya wajar menurut saya karena mereka effort banget ya, karena mereka mikir buat dokumen ini supaya up to date dan mudah dikerjakan. Kalau kita studi sendiri mencari literatur belum tentu juga diterima oleh orang lain. Kalau kita bisa pinter gitu ya. Nah, kalau konvensi atau konsensus tuh sudah sepakati, oke kita pakai ini aja panduannya gitu. Untuk CLSI HE1A6 juga sama, QMS 01A4 juga sama. Ini fokus di bagaimana mengelola lab ya, mengelola lab, bukan bagaimana mengkalibrasi, bukan ya. Ini contoh yang relevan. Kalau untuk uji akurasi presisi ada CLSI EP berapa gitu ya, itu ada. Jadi banyak panduan yang bisa di-download. Nah, kemudian yang ISO 15089 ini juga organisasi independen, tapi fokus dia adalah di akreditasi. Jadi kalau tadi panduan yang akan dibuat menjadi SOP institusi kerja, kemudian SOP mutunya, nah itu di CLSI ngambilnya. Kalau ISO 15189 adalah badan yang mengakreditasi. Nah ini kan isinya formulir-formulir, ya blanko-blanko. Nah kontennya ada di CLSI, gitu ya, seperti itu. Jadi ini jelas harus ada kolaborasi gitu. Jadi ini standar internasional bahwa lab itu kompeten. Ya. Jadi kalau kita mahasiswa kompeten dapat ijazah gitu. Kalau lab kompeten dapat sertifikat ISO ya, atau SNI 15189 kalau di Indonesia. Nah itu sebagai bukti kompetensi. Di lab ada alat, ada reagen, ada orang, berarti orangnya harus kompeten, dibuktikan dengan SIP, surat izin praktek, pengalaman kerja, pengalaman pelatihan, bahwa dia memang mumpuni di bidang hema misalnya. Kalau dia memang mumpuni di bidang mikro, imunologi gitu ya. Nah itu fokus bahwa yang kompeten, makanya disebutnya kok lab sih yang kompeten. Iya, di dalam sistem laboratorium ada alat kompeten apa, terkalibrasi, ada jadwal maintenance, ada jadwal kemetrologi, distandarkan ya, pipet volume dikalibrasi ke metrologi mikropipet gitu ya. Itu kompeten alat. Kemudian kompeten labnya sendiri, lingkungannya atau suhu lingkungannya dilacak tidak, dipantau tidak gitu ya. Nah seperti itu. Nah semua ini kalau memenuhi aspek kompeten disebutnya terakreditasi.
gitu. Nah, ini beberapa klausul yang ada di formulir akreditasi ISO 15189 tahun 2022. Nah, di antaranya lingkup ya, lingkup. Kemudian acuan normatifnya dari mana, ada deskripsinya di kalau download ya. Kemudian istilah dan definisi semua diterangkan. Nah, ada dua secara dominan, persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Yang tadi itu yang sistem manajemen mutu itu CLSI EPHS berapa tadi? Nah, itu untuk memenuhi persyaratan manajemen kayak gimana sih? Nah, itu ada di CLSI ya. Nah, pedomannya. Kalau dia cuma nyiapin borang atau form-form kosong, blanko yang harus diisi oleh Anda ya. Data-datanya. Persyaratan teknis itu mulai dari persiapan sampel, penilaian sampel, rejection sampel, kemudian manajemen rujukan. Kalau di lab kita tidak ada pemeriksaan HIV, kita rujuk ke lab lain, itu ada nggak SOP-nya. Nah, itu kita udah bicara guideline atau panduan teknis pemeriksaan ya, bukan manajemen lab lagi. Nah, itu secara umum dua yang disorot ya. Walaupun semuanya banyak tercantum, tetapi yang menjadi fokus manajemen dan teknis. Terpenuhi nggak? Kalau ada manajernya, ada visi misi, laboratoriumnya nggak ada visi misinya. Kapan visi misi itu dirumuskan? Siapa aja yang hadir? Nah, itu dicek kan itunya. Oh, yang hadir cuma 3 orang, kepala lab, bawahan nggak bisa. Harus melibatkan stakeholder ya, misalkan dokter penyakit dalam yang menjadi pelanggan kita, pemerintah, yang kepala dinas kalau perlu yang menjadi mitra kita, itu juga harus dilibatkan dalam perumusan visi misi. Nah, itu contoh. Kemudian jadi sebetulnya ketika kita mendengar istilah CLSI dan ISO, kita bisa tinjau dari jenisnya. Kalau CLSI organisasi independen, ya. Kemudian nirlaba, walaupun faktanya dokumennya dijual, gitu ya. Bukan berarti gratis. Nah, itu mah menghargai ya hak cipta. Kemudian standar internasional. Nah, ini komunitasnya, anggotanya dari berbagai negara. Kalau CLSI orang Amerika yang mengundang para pakar, jadi belum tentu sedunia yang hadir. Tapi kalau ISO ini perwakilan tiap negara ada ya pada saat proses membuat formulir akreditasinya. Kemudian kalau ini cenderung ke panduan-panduan bagaimana how to ya, bagaimana A sampai Z ini bisa dikerjakan prosedurnya detail di sini ya. Jadi gak usah mikir bagaimana menghitungnya, mendapatkan informasi A, membuat kuesioner dan seterusnya sudah ada. Nah, kalau di ISO ini kebanyakan persyaratan-persyaratan formulir ya yang harus diisi supaya bisa dianggap terstandar ke ISO. Kemudian pendekatannya sukarela, terus pengambilan keputusannya berdasarkan konsensus ya, konsensus. Oke, sepakatnya gimana? Oke, sepakatnya ngitung rata-rata itu dijumlahkan dibagi jumlah data. Nah, sepakat semua gitu ya, tidak boleh ada yang hianat ya. Itu ciri khas konsensus. Ada saya menghitungnya pakai median, nggak pakai rata-rata. Nah, itu udah mulai tuh tidak sesuai konsensus. Nah, kalau 1589 ini berbasis proses. Kita mampunya sekarang lebih seperti apa ya, agar bisa disebut oh iya kompeten sebagai laboratorium klinik pratama, laboratorium kelas awal ya,
bukan laboratorium canggih. Nah, itu berbasis proses ya. Jadi nggak ada yang ujug-ujug langsung akreditasi A gitu ya, nggak bisa ya, seperti itu. Kemudian penerapannya fleksibel, bisa dimodif oleh kita sendiri pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian custom, karena ini panduannya segala macam ada, tapi yang kita butuhkan saja gitu ya. Misalkan kita hanya butuh untuk kimia, ya udah di kimia aja dibuat SOP-nya. Hema jangan dulu. Nah, kalau ini ISO itu penerapannya lebih preskriptif. Apa preskriptif tuh? Resep ya. Pokoknya penuhi item ini penuhi aja. Maka Anda akan terakreditasi. Misalkan di ISO-nya tulis lab ada klausul harus melakukan QC setidaknya 6 bulan sebelum akreditasi. Penuhi. Kita memang punya data QC 6 bulan. Kalau kitanya nggak punya data QC 6 bulan, ya kita nggak memenuhi preskriptif itu, ya, resepnya itu. Resep dari ISO supaya dikatakan lab yang kompeten gitu, nggak bisa. Gitu ya. Jadi memang harus dipenuhi. Nah, kemudian CLSI, apakah lab kita harus mengadopsi CLSI semua, mengklaim semua prosedur dari sampling sampai manajemen sampai keluhan pelanggan itu pakai panduan CLSI? Tidak wajib. Ada misalkan dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan tentang bagaimana mengevaluasi metode. Nah, jadi tidak wajib, tidak harus menggunakan CLSI. Kalau pemerintah kita sudah punya atau organisasi profesi juga punya, pakai itu ya. Kemudian hubungannya dengan ISO untuk akreditasi lab sendiri apa? Dapat digunakan sepanjang ada sumber ya. Jadi bukan buatan sendiri, tapi ada lembaga yang publish-nya. Misalkan Kemenkes RI atau BSN, Badan Sertifikasi Nasional yang mengeluarkan panduan. Nah, itu bisa digunakan untuk akreditasi. Kemudian bagaimana potret di Indonesia? Ya, standarisasi ini banyak diperankan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional ya, akreditasi laboratorium. Nah, di sini BSN sendiri sudah standarkan ke Asia Tenggara ya. Jadi ada Badan Standarisasi Asia Tenggara. Jadi mereka juga diakreditasi sebagai lembaga pengakreditasi oleh lembaga pengakreditasi ASEAN. Yang ASEAN oleh ISO ya. Jadi urutannya yang paling gampang dulu ISO itu ketat. Oke, pakai regional ya, pakai yang ASEAN ya. Kalau kita search ada ya, lihat ke websitenya BSN. BSN itu diakreditasi di ASEAN oleh badan apa ada ya, silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian ini SNI ISO 15189 ini adalah ISO 15189 yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Makanya formulirnya berbahasa Indonesia ya, formulir akreditasinya, karena sudah standar nasional. Pikiran kita pasti loadingnya gini. Misalkan saya produsen sendal jepit lah. Sendal jepitnya ada tulisan di kertas SNI nomor berapa. Nah, berarti sendal saya sudah mengikuti standar Indonesia kualitasnya. Gitu. Lah kalau lab kita tidak SNI berarti lab yang tidak ber-SNI gitu ya. Standar nasional saja belum memenuhi kualitas lab kita itu. Nah, itu jadi logikanya seperti ke sendal tadi. Berarti sendal saya sendal terumpah ya. Belum ber-SNI gitu ya. Karena itu
Ada nggak terumpa yang ber-SNI? Ya, yang sudah mengikuti akreditasi SNI. Nah, nanti Anda silakan browsing, baca ya berapa budget yang harus disiapkan untuk akreditasi SNI ISO 1589 versi 2022 ya, yang terbaru itu versi 2022. Ini kalau laboratorium medik yang melibatkan sampel pasien gitu ya. Nah, kalau melibatkan sampel non pasien misalkan mikrobiologi makanan, minuman, itu SNI-nya 17025. Nah, itu pengujian dan laboratorium pengkalibrasi. Nah, ini umum ya, bukan medis. Nah, kalau medis berarti pasien, klinis, ya, orang. Nah, itu. Kalau orang keracunan, Pak, itu masuk lingkup mana sebetulnya persyaratan pemeriksaannya? Keracunan orang ya, berarti masuk ke 1589 karena sampelnya misalkan cairan lambung dari pasien. Tapi kalau cairan lambung tikus masuknya 17025. Ya, jadi harus bisa bedakan walaupun sama cairan lambung tapi ini berasal dari mana. Kemudian ada ISO 15190. Ini terbaru ya, ngetren karena disahkan oleh pemerintah 2024. Nanti untuk mendampingi SNI 1589 yang belum mengcover aspek security atau biosafety, keamanan penularan, keamanan kebakaran, keamanan dan keselamatan pasien sendiri. Jangan sampai pasien petugas lab memeriksa COVID, pasien sendiri terkena pemeriksanya sendiri terkena COVID gitu ya. Ini memang baru ya sejak adanya pandemi gitu. Jadi adalah SNI ISO 15190. Jadi harus ada aspek keamanan atau security dan safety baik untuk pasiennya maupun untuk labnya. Nah, ini yang disebut dengan akreditasi nasional. Kenapa sih harus diakreditasi, Pak? Karena benar nggak pengelolaan kita terstandar nasional minimal di Indonesia, pengelolaan kita itu diakui bahwa kita tuh mengelola lab dengan baik gitu ya, karyawannya, stafnya ada training, dapat jatah pelatihan ya, karena harus ada peningkatan kompetensi personil melalui LSP. Nah, itu dicek sama Kak. Kemudian setelah terakreditasikan, maka lab kita bisa nempelin yang namanya logo checklist itu ya. Logo kan, nah, logo lab kita di kiri, logo kan di kanan. Nah, kalau sudah terakreditasi. Apa sih nilai plusnya kalau diakreditasi oleh kan? Pertama, bisa ngikuti tender-tender medical check up, haji ya, medical check up karyawan. Ini jelas market yang menggiurkan karena pada orang yang medical check up itu kan tidak sakit ya, bukan di rumah sakit, tapi aspek bisnisnya dapat gitu ya. Nah, kalau tidak terakreditasikan, tidak bisa ikutan tender misalkan di pemeriksaan haji di kabupaten, di kota masing-masing karena terkendala pengelolaan lab dan mutu lab yang belum terstandar. Ini benar nggak sih gitu ya? Jadi under trust, kurang dipercaya. Nah, jadi dengan adanya terakreditasikan, kalau lab A terakreditasikan, lab B juga terakreditasikan, insya Allah dua-duanya akan memberikan hasil yang konsisten. Jadi pasien tidak akan dirugikan. Kalau dia, aduh males jauh ke lab itu mah. Jadi cuma urusan jarak aja. Tapi hasilnya sama-sama akurat. Gitu. Nah, bagaimana peran Kemenkes RI? Kemenkes RI memiliki peran mengatur, mengawasi. Ya, jadi sisinya mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan
yang mengikat ya laboratorium untuk sesuai aturan. Kan di kita itu kalau dicari aspek idealnya menstandarkan ke CAN minimal ya, terakreditasi SNI 15189. Ada tewajib. Nah, orang Indonesia kan gitu. Nah, tewajib. Nah, dibuatlah regulasi, dibuatlah aturan bahwa lab wajib, kalau tidak dicabut izinnya, kan gitu. Gitu ya. Permenkes ini nomor 411 2010 itu sudah mengatur bagaimana layout labnya, bagaimana alat labnya, kemudian bagaimana pendidikan dan kualifikasi pegawainya, direkturnya harus siapa, penandatangan hasil harus siapa, ada di situ ya. Kemudian ada pedoman PME dan PMI, bagaimana cara QC-nya, quality control-nya untuk masing-masing pemeriksaan. Sudah diatur. Berarti kalau sudah diatur, ketika suatu lab, jangankan mimpi diakreditasikan, ya diakreditasi Kemenkes aja untuk dapat izin buka lab saja tidak dipenuhi, ya otomatis dicabut izinnya. Jadi ini benar-benar jadi ancaman kalau tidak dikerjakan. Makanya quality control internal QC dengan PME ini sifatnya wajib, kalau tidak dikerjakan dicabut izinnya. Gitu ya. Jadi komitmen pemerintah membuat regulasi ini untuk menyelamatkan pasien supaya tidak dirugikan gara-gara hasil pemeriksaan yang tidak akurat. Ya, kalau alatnya lengkap, memenuhi syarat, SDM-nya mumpuni, kompeten, ya berilah status dia terakreditasi, dapat izin operasional, izin buka, melakukan pemeriksaan pelayanan kepada pasien. Ya, jadi itu peran pemerintah ya, meregulasi, mengikat supaya masyarakat terselamatkan dari misconduct ya. Kalau di medis malpraktek, kalau di lab namanya misconduct, kesalahan pelaksanaan gitu ya. Kemudian ada peran dari perhimpunan profesi ya. PDS Patlin ini juga mengeluarkan skema untuk PME ya, pemantauan mutu eksternal untuk urinalisis, hema, kimia klinik, setidaknya 3 untuk lab kecil, lab-lab sederhana atau pratama. Kemudian peran Patelki ini menjadi organisasi profesi paling dominan karena tenaga laboratorium medik berkumpul di situ ya untuk berbagi. Kemudian ada LSP-nya, lembaga sertifikasi personil. Kalau orang mau tersertifikasi pelayanan malaria bisa ikut skema LSP Patelki untuk malaria. Banyak skema-skema kompetensi pemeriksaan mana yang harus disertifikasi supaya personilnya kompeten. Nah, HKKI, Kimia Klinik, PBBMI, Biokimia Molekuler, dan Permi untuk mikrobiologi Indonesia itu juga banyak profesi lain yang berpengaruh. Nah, tadi saya sudah sampaikan LSP Patelki, ya itu juga sudah independen, bisa melakukan proses uji kompetensi personil. Kerjasama antar lembaga juga menjadi wajib, begitu. Kemudian ada yang disebut dengan harmonisasi. Tadi saya sampaikan standarisasi. Nah, ada disebut harmonisasi. Nah, kalau harmonisasi ini menyelaraskan. Metode boleh beda, tapi hasil pasien sama, gitu ya. Kok bisa Pak? Iya, misalkan rumah sakit C menggunakan glukosanya heksokinase. Saya menggunakan metodenya GOD-PAP. Hasil yang dikeluarkan dari saya 120 mg per desiliter, dari lab yang heksokinase juga sekitar 120 sama. Nah, ujung-ujungnya harmonis. Berbeda tetapi menghasilkan keselarasan. Jadi kalau standar mah ke satu standar, kalau harmonis berbeda metode tapi menghasilkan kepuasan pasien yang sama ya, hasilnya sama. Nah, ini biasanya dilakukan melalui PME, pemantapan mutu
internal begitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Jadi perbedaan standarisasi dan harmonisasi ini jelas pendekatannya beda ya. Kalau harmonisasi ini tidak menjamin ya. Saya pakai alat POCT untuk glukometer. Kan beda dengan pakai chemistry analyzer. Nah, itu harmonisasi itu namanya. Kalau standarisasi mah satu distandarkan kemana gitu ya. Nah, itu. Jadi akurasinya lebih tinggi karena fokus di satu jalur. Kalau ini bisa beda alat, beda metode ya, begitu. Baik, itu saja dari saya tugasnya buat proposal kegiatan standarisasi lab klinik di Indonesia. Ini contoh timelinenya. Kemudian per kelompok 7 orang, ada 7 kelompok untuk alih jenjang, dan untuk reguler itu per kelas saja ya, A, B, C. Kemudian terima kasih.